pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB, The Federal Polytechnic. Ya, perkenalkan saya Hanifah Islami, salah satu mahasiswa Akademi Teknik Alat Berat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hand blower. Jadi hand blower ini fungsinya untuk meniupkan kotoran-kotoran yang ada di air filter atau air primary filter dengan cara ada tombol di sini ditekan. Tapi tips dari saya ini kalau untuk membersihkan air filter cukup dijauhkan dari muka karena debunya cukup banyak. Dengan cara begitu, jadi dan juga di sini ada locknya agar kita tidak capek untuk menekannya secara terus-menerus. Apabila sudah selesai pekerjaan, kita taruh ke tempat yang aman lalu kita cabut listriknya. Sekian, terima kasih penjelasan saya tentang hand blower. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu filter wrench. Jadi filter wrench ini adalah kunci filter untuk membuka filter maupun filter solar, BBM atau filter oil sama filter hidrolik. Nah, baik, di sini bisa saya tunjukkan cara penggunaannya, yaitu masukkan lubang ini, circle ini ke dalam filter. Apabila sudah ini kan masih kendor, jadi untuk menguatkannya jadi kayak gini. Ini ditekan, lalu ditarik berlawanan. Ini bisa diputar gitu, tapi ini keras, udah mungkin karatan apa dalamnya, jadi agak keras, susah. Ya begitu cara penggunaan filter wrench. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu push pull scale atau skala untuk mengukur skala gaya tarik dan gaya dorong. Nah, depan kita ini adalah bendanya, yaitu benda ini dapat mengukur gaya tarik dan gaya dorong pada suatu benda. Jadi di sini juga ada tool-toolsnya. Yang ini untuk mengukur benda pada bidang datar, dan ini ada mengukur pada bidang sudut karena dia posisinya miring. Kalau ini untuk mengukur pada bidang yang agak menjorok ke dalam karena ini posisinya lancip dan di ujungnya. Dan ini untuk mengukur posisi sudut yang kayak gini. Contohnya kayak gini. Nah, ini bisa menggunakan tools ini. Dan yang terakhir itu ada tools untuk mengukur gaya tarik. Nah, jadi untuk tool semua ini bisa dimasukkan ke sini dan dikuncikan melalui locknya ini, lalu dapat difungsikan secara baik, yaitu kalau untuk tarik kita dapat menariknya dan akan keluar angka di dalam monitor ini menunjukkan berapa gayanya yang dihasilkan. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang push pull scale. Sekian, terima kasih. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu hidrometer dan apa itu fungsi hidrometer tersebut. Di depan kita ini terdapat aki, yang mana kita akan mengetes hidrometer ini ke aki atau ke air aki ini. Jadi mengetesnya kita buka salah satu aki ini, tutupnya untuk mengambil airnya dan diukur dalam hidrometer ini agar dapat menentukan bagus atau tidaknya air tersebut pada tingkat keasaman yang dilihat dari indikator. Merah itu fire good, putih itu fire, dan hijau itu good. Baik, kita tes ya. Pertama kita buka, yang kedua kita celupin ini. Ini ada pentilnya. Jadi pentilnya ini ke dalam ini untuk mengambil airnya, dan ini untuk alat hisapnya. Kita push untuk mengambil airnya, diamkan sambil dia naik.
harus posisi berdiri ya untuk memastikan dia akurat ya. Ya, jadi di sini karena alatnya ini tidak cukup bagus atau mungkin tidak maksimal lagi cara kerjanya, jadi perlu saya kasih tahu untuk pada posisi air itu di warna hijau itu artinya kondisi aki ini dalam keadaan bagus dan masih layak pakai. Jika keadaan dia di fire itu keadaannya sudah tidak bagus lagi tapi masih bisa dipakai dengan cara dicas. Kalau untuk yang di merah itu berarti dalam keadaan air aki ini tidak bagus lagi dan itu harus diganti. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang hidrometer dan air aki. Cukup sekian, terima kasih. Selamat siang, baik. Di sini saya akan menjelaskan baterai health checker atau untuk mengecek kesehatan baterai. Di sini ada alatnya, tapi alatnya ini nggak bisa digunakan karena baterainya. Jadi saya akan menjelaskannya secara simpel aja. Di sini ada aki. Jadi alat ini selain untuk mengukur kesehatan aki, kita juga bisa mengukur tegangan aki. Cara memakainya yaitu ini ada probe merah dan probe hitam. Probe merah ini untuk ke positif, serta probe hitam ini untuk ke negatif. Jadi setelah ini udah ditancapkan atau udah ditempelkan ke masing-masing kutub positif dan negatif, dia akan kelihatan di indikator ini kesehatan serta tegangan. Kenapa kita harus mengecek kesehatan aki? Agar pada saat engine dimasukkan itu dalam keadaan stabil dan baterai tidak akan mudah drop. Sekian penjelasan saya tentang baterai health checker. Terima kasih. Selamat siang, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu grease gun. Grease gun yaitu alat untuk memasukkan grease ke dalam komponen saluran grease yang ada di depan kita ini di unit excavator, yaitu grease. Kita masukkan grease ke dalam swing motor. Nah, jadi grease gun ini terdapat banyak komponennya juga, yang mana ini ada untuk pompa, hose, nozzle, sama tabung grease. Jadi sebelum kita masukkan grease sana, kita terlebih dahulu mengisi grease-nya ke dalam tabung dengan cara membuka ini. Sudah membuka, kita masukkan ini tabung grease ke dalam ember grease, lalu kita tarik si tuas ini untuk menghisap grease. Jika sudah terisi tabung grease, kita tutup kembali dan jangan lupa kencangkan. Sebelum dikencangkan, kita keluar anginnya terlebih dahulu, lalu dikencangkan. Lalu kita masukkan nozzle ini ke dalam nozzle saluran grease yang ada di swing motor ini dengan cara menekan dua klip ini, memasukkannya ke flap, lalu lepas dan dia akan kunci. Setelah pastikan kunci, lalu kita dapat memasukkan grease ke dalam ini sampai dia terisi penuh. Jika dia terisi penuh, tandanya grease kotor, grease sisa yang ada di swing motor ini keluar semua. Jadi tergantikan ke grease baru. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang grease gun. Terima kasih. Ya, selamat siang. Baik, di sini depan kita itu ada engine compression tester, yaitu untuk mengukur tekanan kompresi pada si engine ini. Itu kita bisa lihat di sini ada jarum indikator. Apabila si kompresinya itu berada posisi 300 psi, itu berarti kompresi dalam keadaan aman atau keadaan baik. Tapi apabila kita tes nanti dia akan atau tidak naik, jarumnya tidak naik atau di bawah 300 walaupun naik itu sedikit, itu tandanya si kompresinya itu mengalami kebocoran pada engine ini. Caranya cukup mudah, ini ada adaptor untuk dimasukkan atau dicokkan ke
dalam nozzle ini. Jadi kita bisa melepas hose nozzle ini untuk masukkan si adaptor ini agar mengetahui kompresi tekanan di dalam engine ini. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang engine compression tester. Sekian, terima kasih. Baik, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hydraulic pressure kit. Ya, di depan kita ini ada sebuah hydraulic pressure kit yang mana itu fungsinya untuk mengukur tekanan pada hidrolik. Nah, jadi sini saya akan mencontohkan. Ini saya akan mencontohkan salah satunya saja karena di sini saya hanya mengetahui sedikit. Nah, di sini terdapat hydraulic pump. Nah, kita untuk mengukurnya ini ada yang namanya hose, dibantu hose dan adaptor. Nah, yang mana adaptor ini itu kita colok atau kita plug ke portnya. Yang mana salah satu contoh portnya ini ada ini. Nah, ini salah satu portnya. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran pada pressure hidrolik ini, kita harus melihat posisi pada unit ini dengan posisi aman, datar, serta ruang lingkup kita bekerja itu aman. Nah, sudah kita perhatikan semua, lalu kita melakukan tes dengan cara mencopot port ini tadi, lalu memasukkan si adaptor ini ke port itu tadi. Jadi dengan posisi mesin mati, kita sudah bisa pastikan itu posisi aman, sudah semua tertancap di port itu, lalu kita menghidupkan mesin. Saat kita menghidupkan mesin, nanti indikator ini akan menunjukkan ke angka berapa, dan di sini satuannya PSI ya. Kalau dia di angka 20 itu berarti tekanannya kurang. Untuk kalau tekanan pressure pada hidrolik itu kurang, maka kerja pada sistem di unit ini tidak maksimal. Apabila saat dihidupkan indikatornya menunjukkan pressure ke 30 atau 35 itu, maka dalam keadaan normal dan sistem pada unit ini hidroliknya itu posisi normal dan dapat bekerja secara maksimal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang hydraulic pressure kit. Terima kasih. Dan tambahannya ini ada port-port lain, yang mana posisi port-port untuk tekanannya untuk mengukur itu ada posisi menjorok ke dalam. Jadi di sini kita belum bisa mengukurnya secara langsung karena di sini kita masih tahap belajar. Ya, selamat pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan water pass. Jadi di depan kita ini ada water pass mirip Facebook, yaitu kegunaannya untuk mengukur kerataan pada suatu bidang, maupun itu rata, miring, sudut 45 derajat, 90 derajat, sampai 360 derajat. Jadi dapat mengukur menggunakan water pass ini. Kenapa dinamakan water pass? Karena dia alat ukur yang menggunakan kerataan pada air. Jadi kalau rata kayak gini, itu kita bisa menggunakan pada water posisi tengah. Kalau untuk posisi berdiri itu bisa menggunakan water ini pada saat ini posisi vertikal. Kalau untuk sudut itu bisa menggunakan water yang ada pada kemiringan ini. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang water pass. Terima kasih. Selamat siang. Sini saya akan menjelaskan apa itu multimeter dan apa itu kegunaannya. Jadi ini depan kita ini ada multimeter, ada yang digital sama ada yang analog. Jadi bedanya cuma di angka atau cara melihat indikatornya. Kalau analog dia berbentuk jarum, tapi kalau digital itu berbentuk langsung angka. Di sini saya cuma hanya bahas yang analognya aja. Ini ada dua buah kabel, yang mana ini ada kutub positif sama kutub negatif. Yang kutub positif ini warna merah, yang kutub negatif itu warna hitam. Dan di sini ada analognya.
yaitu fungsi dari analog ini untuk menentukan kita akan menggunakan mana, apa menggunakan saat mengukur hambatan itu gunakan ohm yang di sini, atau ini untuk mengukur arus itu ini, dan untuk mengukur tegangan itu di atas ini DCV. Kalau untuk arus DCA, hambatan itu ohm. Dan untuk mengkalibrasinya cukup mudah, kita posisikan di 0. Mana 0? Ini dengan kayak gini, kita sentuh kayak gini. Nah ini kita cek dulu. Ini karena kabelnya rusak, jadi nggak bisa. Dia kalau bisa dia akan berbunyi pada saat di bus, bunyi tit kayak gitu. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang multimeter. Sekian, terima kasih. Baik, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu filler gauge. Nah, jadi filler gauge ini fungsinya untuk mengukur kecelaan pada suatu bidang. Yang mana contohnya itu ada sini, mengukur celah ring piston pada piston ini. Dan di sini ada banyak macamnya, kan ini merupakan ukurannya dari filler gauge tersebut. Jadi apabila kita membutuhkan ukuran 25, 90, 60, 75, 70 itu bisa dicari di sini, lalu dipasin di sini. Apabila ukurannya udah pas dengan menggunakan ukuran masing-masing tadi, tinggal dijumlahkan untuk hasil celahnya tadi, maupun selanjutnya begitu juga. Mungkin itu saja cara penggunaan filler gauge ini. Terima kasih. Selamat siang. Baik, di sini saya akan menunjukkan cara penggunaan radiator cap tester. Yang mana depan kita ini ada radiator cap tester. Di sini ada alat penghisap atau untuk mengukur indikator ini hose dan ini nozzle. Jadi yang pertama saya akan mengukur yaitu cap radiatornya dulu, tutup atau enggak, bisa disebut dengan tutupnya. Kita mengukur bocor atau tidaknya cap radiator tersebut dengan cara menggunakan alat bantu dari cap radiator tester sama cap radiator yang aslinya pada unit ini, dengan cara melepasnya. Tapi sebelum itu kita pastikan posisi unit keadaan mati, mesinnya keadaan dingin juga, biar enggak gitu pokoknya. Nah, kita menggunakan alat bantu ini dengan cara tutup cap yang tadi, masukkan ke sini, lalu diputar kunci seperti biasa kita menutup radiator. Setelah itu kita masukkan nozzle ini ke dalam si cap radiator ini, yang untuk tester tapi. Ini jika nozzle ini sudah terkunci, dia kapan ditarik nggak bisa karena udah ngelock otomatis di sini. Apabila sudah, kita dapat mengetesnya bocor atau tidaknya melihat dari indikator dengan cara dipompa dengan ukuran yang standarnya itu 1,1. Nah, itu kayaknya bocor. Lanjut, ini tadi sudah dipompa berapa kali, dia tetap tidak naik karena si cap radiatornya ini sudah mengalami kebocoran. Jadi walaupun kita pompa 100 kali aja, dia nggak mau naik, capek kita pompanya. Dah selesai mengukur ini, kita lepas nozzle-nya, lalu kita mengukur si radiatornya bocor atau tidak menggunakan si cap radiator tester dengan ukuran yang sesuai. Jadi kita bisa ini ditunjukkan sini, kita pastikan locknya pas. Jika sudah pas,
kita tutup dulu. Ya, kalau sudah dipastikan tertutup dan rapat, lalu kita masukkan nozzle ini lagi. Nah, dia terkunci. Kalau sudah terkunci, kita dapat mengetesnya lagi dengan cara dipompa dengan ukuran 1,1. Nah, itu bisa lihat dia tidak mau bergerak sama sekali. Karena kenapa? Karena si radiator ini sudah mengalami kebocoran, maupun dari kebocoran secara fisik radiator tersebut maupun dari hos-hos yang ada pada radiator ini. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang radiator Capster. Terima kasih. Baik, selamat siang. Di sini ada oil sampling, yang mana oil sampling ini kegunaannya untuk mengambil oil di daerah dipstick pada engine. Jadi ini gunanya untuk mengambil oli untuk dimasukkan ke dalam botol ini dan akan diuji ke ruang laboratorium untuk mengecek kadar atau bagus atau tidaknya pada suatu oli itu. Dengan cara ya ini ada sudutnya, plugnya untuk dimasukkan ke area lubang dipstick tadi. Sudah masuk, sudah pas, lalu kita tarik. Nah, jadi kita tarik, kita sesuaikan ukurannya saat yang diperlukan itu untuk ukuran berapa. Apa kita hanya mengambil 0,15 saja, apa 0,1, itu harus kita sesuaikan. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang oil sampling. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan water quality tester atau alat ukur kualitas air. Jadi di sini ada water quality testernya dan di sini ada air. Kita akan mencoba mengukur kualitas air tersebut dengan cara menggunakan ini. Jadi sebelum untuk memakai alat ini kita sebenarnya harus mengkalibrasi. Tapi berhubung alat kalibrasinya belum ada, jadi kita langsung pakai aja. Mungkin di sini untuk pengukurannya sedikit tidak akurat. Pertama kita tekan tombol ini dulu untuk menghidupkannya. Jika sudah hidup, nah di sini ada tulisannya pH. Baik, di bawahnya itu adalah alat scanner atau scanning untuk mendeteksi kualitas air yang mau kita tes ini, yang ada di dalam botol. Kita dapat mencemplungkannya, tapi jangan sampai airnya itu melewati batas monitor ini, karena dia terdapat rangkaian listrik dapat merusak alat ini. Jadi ini bisa kita lihat angkanya 7,72. Kalau diangkat dia langsung ke posisi netral 0 lagi. Mungkin itu saja penjelasan tentang water quality tester dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, selamat siang. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu thermometer gun atau alat untuk mengukur suhu. Ini biasanya kita lihat pada alat kesehatan. Nah, di teknik juga atau di mekanik alat berat juga kita menggunakan ini itu pada saat untuk mengukur suhu pada engine. Pada saat kita melakukan pembongkaran, kita dapat mengukurnya dengan alat ukur ini, thermometer gun. Jadi kita tidak usah mengukurnya pakai tangan, tapi mengukur pakai sensor ini. Karena di ini ada laser yang untuk mengukurnya secara langsung. Jadi akan keluar angka seperti ini untuk mengetahui berapa derajat suhu panas yang ada pada engine ini. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang thermometer gun. Sekian, terima kasih.